Katanya banyak belajar ilmu agama kemana-mana, di NU, Muhammadiyah, Salafi, Tarekat, Jamaah, Persis, Marikat, Tasawuf, Sufi. Tapi lah ngaji kemana-mana masih juga akanlah berangkat ke tanah suci, Pak, umroh haji, tapi balik dari tanah suci masih juga saya cari lebih cepat ya, biar lebih cepat. Bapak masih punya istri? Punya. Betul. Ada tidak di situ? Ada. Menurut Bapak, istri Bapak tuh bahagia nggak punya suami kayak Anda? Bahagia. Bahagia. Saya mau cerita dulu tidak? Boleh cerita? Jadi materi malam hari ini diambil dari buku bestseller yang saya tulis selama 15 tahun ini berturut-turut di Indonesia. Judulnya Sholat Khusyuk. Terlahir dari buku bestseller yang fenomenal hampir 15 tahun ini, dari buku Hidup Tanpa Marah. Jadi ada satu ayat yang menarik, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar, dengan hidup tanpa marah. Mintalah pertolongan dengan sholat yang khusyuk. Tapi saya ingin cerita dulu kenapa buku ini bisa terbit. Saya ingin lebih dekat lagi. Boleh saya minum dulu? Jadi buku ini terbit ketika dilakukan penelitian di masjid. Ternyata ada orang rajin sholat di masjid tepat waktu, tidak pernah tinggal. Tapi pulang dari masjid masih juga marah-marah. Selesai sholat, zikir, doa panjang, tapi selesai zikir masih juga marah-marah. Katanya rajin baca Al-Quran, lama hafal Quran pulau sekarang, tapi selesai baca Quran masih juga puasa bulan Ramadan 30 hari itu gak pernah tinggal, Pak. Tapi selesai Ramadan masih juga katanya paham ilmu agama. Lah paham ilmu agama masih juga ngaku ke orang lain kaji sudah tinggi. Lah tinggi kaji masih juga. Katanya banyak belajar ilmu agama kemana-mana, di NU, Muhammadiyah, Salafi, Tarekat, Jamaah, Persis, Marikat, Tasawuf, Sufi. Tapi lah ngaji kemana-mana masih juga akanlah berangkat ke tanah suci, Pak, umroh haji, tapi balik dari tanah suci masih juga lah jadi pembina umroh, lah jadi muqayyid. Tapi ternyata setelah jadi pembina muqayyid masih juga, bahkan katanya lah jadi ustaz, lah jadi ustaz masih juga rajin katanya ke majelis taklim, belajar ilmu agama dengan Pak Ustaz, tapi balik dari majelis taklim masih juga. Sering katanya sholawatan, sering yasinan, tapi masih juga. Yang saya khawatir, ibu bapak anak semua setelah ketemu Abu Fahri balik masih juga. Berarti saya harus evaluasi. Masa saya sudah ngasih sesuatu kok ujung-ujungnya jamaah saya balik kelakuannya tak berubah. Itulah kenapa saya diangkat sebagai salah satu trainer yang memberikan pendidikan pelatihan pengembangan SDM khususnya untuk perubahan perilaku masyarakat. Nah, sekarang saya menyampaikan itu semua karena saya dari kecil itu besarnya di masjid sampai saat ini.
Orang tua saya baru wafat 4 bulan yang lalu karena kami sama-sama mengurus masjid. Jadi kami ini banyak tahu rahasia orang-orang masjid dan kami tahu kebutuhan orang masjid. Hingga akhirnya kami berikan pelatihan di Indonesia, kami banyak ketemu orang itu muka tua. Apa yang nampak itu beda dengan kenyataannya. Mudah betul orang mengatakan aku ini akhlaknya Quran gara-gara rajin sholat ke masjid. Emang cukup apa? Mudah betul mengatakan aku ini paham ilmu agama, kenalah mengaji kemana-mana. Memang cukup apa? Mudah betul orang mengatakan bahwa aku ini kajinya tinggi, makomnya tinggi, kenalah pandai ngisi tausiah dan ceramah. Memang cukup apa? Hingga akhirnya saya selusuri kejiwaan orang-orang yang berani mengatakan itu. Ternyata ketika diselusuri, rupanya bukan paham ilmu agama, tapi merasa paham. Orang yang paham dengan orang yang merasa paham ternyata beda, Pak. Orang yang merasa paham ini ada unsur kegeeran. Dia aja yang merasa paham, orang lain tak merasa. Aku ini kajinya tinggi. Dia aja yang merasa kajinya tinggi, orang lain tak merasa. Anda saat ini di depan melihat gelas takut terinjak, saya aja bisa melihat kekhawatiran Anda. Saya pindahkan. Karena dari cara Anda duduk, cara Anda menatap saya, raut wajah Anda, tebal tipis alis mata Anda, pesek mancung diri Anda, bentuk lensa kacamata Anda, keseragaman jilbab dan gamis Anda, tebal tipis bibir Anda, warna lipstik Anda, jam tangan taruh di kiri di kanan, itu jim, apalagi itu cincin-cincin batu kiri batu kanan, itu mencerminkan karakter kepribadian Anda. Oh, sok tahu kamu paham, langkai Tuhan kau, seolah-olah kau tahu siapa kami. Makin mudah saya mengenalinya. So, tidak akan terjadi. Nah, akhirnya kenapa saya mengatakan saya banyak ketemu orang muka dewa itu? Orang dewasa ini, Pak, semakin dewasa makin pintar dia mengatur bahasa tubuhnya, dia terlihat gimana. Kalau bicara sama seseorang tuh ya, kayaknya bijaksana banget tuh ya. Dari dia berpakaian, berjalan, nampak banget intelektual. Rupanya nampaknya. Kenapa saya katakan begitu? Ini kita bicara sesama orang masjid aja lah. Kita mau cari tahu, kita rajin sholat loh selama ini, kita rajin puasa loh selama ini, kan sering iman loh, pernah ngasih bajuan loh. Kita sudah ngaku ngaji kemana-mana toh. Kita cari tahu yuk hasilnya udah sejauh mana. Betulkah akhlak kita ini sudah Al-Quran, atau jangan-jangan cuma ngerasa? Betulkah kaji kita ini tinggi, jangan-jangan cuma merasa? Kalau betul kaji kita ini tinggi, akhlak kita ini Quran, kita tak bisa menyimpulkan diri sendiri. Kenapa? Karena untuk mengetahui akhlak Rasulullah sebenarnya saja, sahabat itu masih ada yang ragu, hingga akhirnya bertanya dengan istrinya sebagai wanita terdekat dalam hidupnya, "Hai Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu?" Maka Aisyah berkata, "Al-Quran." Betul. Ternyata dia belum percaya juga. Dia tanyalah sama menantunya, "Hai Ali, bagaimanakah akhlaknya?" Al-Quran. Ditanya juga sama anaknya Fatimah, "Bagaimanakah akhlak ayahmu itu?" Al-Quran. Ditanya juga sama cucunya Hasan, Husain, "Bagaimanakah akhlaknya?" Al-Quran. Ternyata ditanya juga dengan sahabatnya, tetangganya, "Bagaimanakah akhlaknya?" Al-Quran. Betul? Ternyata begitu caranya Pak untuk cari tahu betul tidak akhlak itu di Al-Quran. Jangan-jangan kita cuma merasa. Sekarang Nabi mau tanya, "Bapak masih punya istri tidak?" Masih. Ada tidak di situ? Ada. Pernah nggak tanya ke istri, "Mama, Papa ini kan sudah jadi DKM sekarang, tokoh masyarakat ini. Tahu kan Papa ini rajin ke masjid sholat berjamaah. Menurut Mama, Papa ini akhlaknya sudah Al-Quran belum?" Pernah nanya tak? Belum. Pernah nanya tidak? Belum. Pernah nanya tidak? Kenapa Anda tidak tanya? Oh, iya dong Abu Pari. Dia itu, ya sekarang begini saja. Saya cari lebih cepat ya, biar lebih cepat. Bapak masih punya istri?
Punya. Betul. Ada tidak di situ? Ada. Menurut Bapak, istri Bapak tuh bahagia nggak punya suami kayak Anda? Bahagia. Bahagia. Ya bahagia dong Bu Pari. Buktinya saya. Saya konsultan rumah Anda, Bapak. Istri Anda itu masih nemani Anda sampai saat ini. Belum tentu mereka itu bahagia, Pak. Tahu nggak, Pak? Aku tuh bertahan selama ini dengan Mas bukan karena kamu, tapi karena anakku. Kalau bukan karena anakku, ku tinggalkan kamu. Serius itu, ya? Kenapa Anda tidak berani tanya? Saya khawatir nanti kalau Anda tanya dia jawab jujur, Anda mahal. Tidak jauh-jauh lah. Kalau di masjid ini saya paham, kita ini pakai baju sholat di sini. Jadi kalau kelihatan dari keluar dari masjid itu nampaknya orang beriman, Pak. Belum lagi peci kita, kan sarung kita kalau berjalan ke masjid itu nampak betul orang yang paham ilmu agama. Serius, Pak. Tapi bicara tentang siapa kita sebenarnya, anak kita itu lebih tahu siapa kita. Pernah nggak Anda bertanya dengan anak-anak yang sudah cukup dewasa itu saat ini? Pak, bagaimana menurutmu mamamu ini, nak? Gimana menurutmu papamu ini? Menurutmu mamamu ini, papamu ini, akhlaknya sudah Al-Quran belum? Belum. Yes. Betulkah kita ini seorang suami yang lemah lembut di rumah, istri lebih tahu? Betulkah kita ini seorang suami yang pandai mendidik anak di rumah, istri, anak-anak itu lebih tahu? Betulkah kita seorang suami yang punya waktu untuk memberikan pendidikan buat putra-putrinya? Mereka lebih tahu. Betulkah kita seorang suami, seorang ayah yang tidak pernah mendidik anak dengan pukul-pukul dan teriak-teriak bentak-bentak di rumah? Mereka lebih tahu. Kalau di masjid ini yang Anda nampakkan kan cuma yang baiknya saja. Tapi di rumah mana tahu kita kawan sebelah. Karena boleh jadi ada orang yang di samping kiri kanan Anda ini sedang dipuji dengan istrinya, suaminya, anaknya, utangnya. Tapi kita tak tahu kan? Yang kita tahu jamaah masjid. Jangankan anak, Anda pernah punya saudara kan? Ada saudara kandung, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Anda pernah tanya nggak dengan saudara kandung Anda sendiri? Kak, dek, kau kan tahu abangmu ini telah jadi orang masjid sekarang. Kau tahu kan aku ini tokoh masyarakat nih. Kau tahu kan aku ini rajin ke majelis taklim. Menurutmu Kak, dek, aku ini akhlaknya sudah Al-Quran belum? Belum. Saya khawatir begini. Anda tuh baik di luar, tapi buruk di dalam. Di luar diakui orang begini, tapi saya takut kakak adik kandung Anda saja tidak mengakui kajian Anda tinggi. Dia tak mengakui akhlak kita itu Quran. Al-Quran hampir macam setan kau. Kau itu perhitungan. Kau dengan orang kau baik kau. Cuma gara-gara utang belum aku bayar, lah kurang ajar kau. Coba, saya khawatir kalau tetangga-tetangga bilang kita punya akhlak bagus, tapi bagaimana penilaian saudara kandung sendiri? Saya khawatir jangan-jangan kita yang ada di sini aja tertolak di keluarganya, tak diakui oleh keluarganya. Terus di mana berani ngaku-ngaku nak bercakap lah, pandai dakwah keluar, di dalam aja gagal. Dan saya cuma takutnya kita jadi orang yang mubdul. Ternyata kita ini cuma merasa. Kalau betul kaji kita ini tinggi, saya berikan satu tantangan ciri manusia berakhlak Quran. Kalau betul nih bapak-bapaknya orang yang rajin sholat, saya pengen tahu dong hasil dari sholat Anda itu. Saya tantang satu saja. Kalau betul ini ibu pengajian, katanya rajin tahajud, katanya makomnya tinggi, punya karomah, saya tantang saja satu saja dari ciri manusia berakhlak Quran, yaitu siapa yang mulai hari ini tidak akan pernah marah lagi. Ayo dong.
itu ustaznya. Kalau betul kau ustaz, jangan marah. Orang yang kalau dianggap ustaz itu tuh dibagi orang gimana? Pribadinya, kekuatan emosionalnya, intelektualnya, pengalamannya, banget tuh ketenangan hatinya. Betul tidak? Kalau betul anda ngaku kaji tinggi, Pak, orang ngaku kaji tinggi itu pasti jiwanya kenapa enggak kakukin sempit. Betul tidak? Ya kalau begitu jangan marah. Kalau betul anda rajin baca Quran, hafal Quran, orang kalau rajin baca hafal Quran itu makin lembut hatinya, makin tenang. Betul tidak? Jangan marah-marah. Serius nih, anda mau jawab apa? Anda bilang, aku paham, saya tidak akan biarkan jika agama Allah injak-injak. Saya paham Pak, yang saya khawatirkan anda yang salah paham. Saya tulis buku hidup tanpa marah, inilah terjawab sudah. Ekspresi kita nih Pak, boleh saja garang, suara boleh lantang, tapi hati tetap tenang. Bisa tak? Bisa tak? Jadi saya dapat sesuatu dari orang hitam itu, saya tidak meminta anda untuk ekspresi anda itu garang. Kalau anda melihat sesuatu yang fitnah Islam tidak enak dilihat, dibuat kecil dan buka. Saya tak meminta anda menghilangkan itu. Saya tidak meminta anda diam dari suara anda yang lantang itu anda hilangkan. Saya tidak minta anda hilangkan suara anda yang lantang ketika betul-betul ada yang kurang ajar. Tidak, saya tidak minta anda menghilangkan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah anda mau melakukan apa saja, mau ekspresi garang, suara lantang, tapi hati tetap tenang. Bisa tak? Jadi cerita-cerita satu minggu ini, orang yang saya jumpai dia bilang begini, marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Saya mau pengen anda jujur dulu. Siapa di sini yang setuju marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Jum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak. Siapa yang ngajarkan kau? Ustaz mana yang ngajarkan kau marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Pondok pesantren mana? Kau menjawab. Ternyata mereka bingung. Ustaz siapa ya? Ustaz ini Pak, enak aja kau ya, kita ada ngajarkan. Gini, saya cepat saja karena waktunya singkat. Kalau nanti ada waktu kita ikuti materi ini sampai tuntasnya. Saya berikan dulu peluk-peluknya. Ketika ada di antara anda berkata marah itu boleh asalkan pada tempatnya, saya bertanya, siapa yang mengajarkan anda? Ustaz mana? Kalau dalam buku ini anda berani berkata itu bukti kau tak kenal Tuhan. Wih, parah lu hari ini melangkai Tuhan kau. Saya cuma ingin bukti saja Pak. Apa pernah anda mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Ada tidak? Ada tidak? Atau mungkin pernah dengar Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia, umatku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Ada tidak? Ada tidak? Perhatikan, Allah gak ada ngajarin, iya Pak? Nabi juga gak ada ngajarin, betul? Kalau anda belajar dari siapa? Astagfirullahaladzim. Jadi maksud saya coba ambil, kalau kita nanya ustaz, guru, teman, sahabat, tetangga, Indonesia ini beragam Pak. Kadang-kadang jawabannya beda-beda. Kadang-kadang ada orang menjawab dilebihkannya, dikuranginya, atau didramatisirnya, kan begitu. Maka saya tidak mau membawa anda untuk bertanya ke Abu Fahri atau bertanya dengan guru saya. Kalau perkara bab marah ini, kenapa tak tanya saja sama Allah langsung? Ya Allah, perkara marah ini bagaimana sebenarnya? Maka kalau anda baca Al-Quran, barang siapa yang menahan nafsu amarahnya, surgalah tempatnya. Betul?
janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu. Betul? Jadi tak ada bunyinya Allah bilang boleh asalkan pada tempatnya. Itu tak nyambung, Pak. Kalaupun Anda tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini bingung nih sekarang nih, karena kami ini kayaknya orang hebat semua, Indonesia ini mantap ya Rasulullah, merasa diri lebih baik itu cepat betul tuh. Oleh karena itu kami ingin tanya lagi lah kepada engkau ya Rasulullah, perkara marah ini bagaimana? Maka akhirnya seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama? Jangan marah. Masih ingat ini? Ya Rasulullah, apakah amalan itu? Jangan marah. Ya Rasulullah, apakah amalan utama? Ketiga kali, jangan marah. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Betul? Jadi kalau betul Pak Haji hebat, jangan marah. Kalau betul Pak DKM ini hebat, jangan marah. Kalau betul Pak Ustadz ini hebat, jangan marah. Katanya paham ilmu agama. Kalau paham ilmu agama, karena dikatakan sama Allah, janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu. Kenapa marah? Betul tidak? Betul. Cobalah bayangkan, kita itu puasa setiap tahun 30 hari lamanya mengendalikan diri dan hawa nafsu. Kenapa kok marah itu lagi? Bukan budak-budak baru 5 tahun puasa bulan Ramadan nih. Lah 20 tahun lah jadi bapak orang, lah jadi laki orang, lah jadi kakek orang, betul enggak? Kenapa kok masih marah juga lagi? Waktu gadis dulu, bujang dulu kok marah. Lalu nikahin anak gadis orang, masih juga marah lagi. Lah punya anak 1, marah juga. Lah 2 anak, masih gemarah. 3, 4 anak, marah juga. Lah punya menantu, masih gemarah. Lah cucu, marah juga lagi. Nggak capek, nggak lita, nggak latih apa. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ngakunya orang masjid. Jangan marah. Jadi aku kasih tahu kan materinya itu tanpa marah. Jadi memang cara membawakan materinya saya harus memancing Anda. Lebih baik Anda terpancing di sini daripada balik ke masjid marah-marah. Malu kita orang masjid, Pak. Coba bayangkan, Mas. Bapak-bapak ini rajin berjamaah di sini, Mas. Gerakannya laku mana? Zikirnya lama. Tapi balik ke rumah ketemu anak istri marah-marah. Tentu anak istri bingung, Pak. Papa tuh dari mana sih? Papa dari masjid sholat berjamaah, anda kayak kalian tidur saja kayak kalian. Kenapa pulang dari masjid marah-marah? Hai mama, mama ini dari mana? Mama dari majelis taklim. Belajar ilmu agama sama Pak Ustaz, tak kayak kau dari handphone saja kerja kau. Lalu kenapa pulang dari majelis taklim? Oh, begini, kita ini kan orang masjid, nanti kita diminta bertanggung jawab kalau ada di antara anda anak mulai melawan, sementara anda sudah setting diri di masjid ini wanita beribadah, tapi kalau anda balik ke rumah marah-marah, dia akan mulai ragu dengan anda. Bapak ini ngaku kayaknya kaki tinggi betul, tapi di rumah kasar betul sama istri. Mulut itu kalau ngomong main bentak-bentaknya sama ini cara pendidikan siapa ini? Kata pasti bertanya itu. Nah sementara kalau di masjid, wih nampaknya orang yang bisa mengendalikan amarah. Subhanallah. Nampaknya waktu. Subhanallah. Oleh karena itu, sebelum kita ikut pelatihan sholat khusyuk, saya pengen masalah ini lulus dulu. Karena kalau anda tak lulus marah, mudah umat lagi, kampung lagi. Yang dimana anda merasakan obat nasuhat tahun kemarin pulang lagi, obat kemarin pulang lagi.
Akhirnya cek kata orang tuh, katanya kalau bakal nasuha bapak, kenapa umat lagi bapak nih? Maka saya menantang semua, harus berikan tantangan, karena kita orang masjid kok berlomba-lomba dalam bertakwa itu sangat luar biasa. Betul? Ayo, Pak Ustadz, yang imam-imam masjid, yang khotib khutbah Jumat, yang kiai ulama yang di sini, ustazah, pimpinan majelis taklim, kalau yang betul kita paham agama, kaji tinggi, siapa mulai hari ini tidak akan pernah marah lagi? Cung! Insya Allah. Kayaknya berat, ya mudah-mudahan nanti ada waktu kita belajar hidup tanpa marah ya. Itu istri dia lihat. Abi, ya. Istri dia lihat angkat tangan dua. Oh iya tuh, masya Allah. Minum dulu. Nah, tuh, ya. Mana istrinya? Mana istri Pak TKM? Mana dia? Nah ya, saya dikasih waktu berapa menit lagi? 3 menit lagi. 2 jam lagi. Hah? 2 jam lagi. Oh, 2 jam lagi. Kita percepat. Nah, sekarang lagi cuma mau bantu bapak-bapak yang mendengarkan tadi sebenarnya sedang berpikir. Iya juga ya, memang dari kecil itu kami sering dengar kok Pak Ustadz, apalagi dulu Ramadan, janganlah kau mengikuti nafsu amarah, tapi kok terpancing lagi kami. Saya paham. Iya, tapi betul. Kami ini sholat rajin. Kata Allah itu kalau sholatnya baik-baik seluruhnya. Tapi kenapa ujungnya kami nambah lagi? Iya ya, kalau lagi kami ini ustaz, kalau orang tahu aslinya kami di rumah suka marah-marah, kayaknya orang tak akan percaya. Buktinya udah betul terpancing emosi. Bahkan tidak hanya itu, saya buka rahasia kita lagi, orang miskin ternyata rajin ke masjid berjamaah. Selesai sholat berjamaah udah betul nilai orang, perasaan kamu sama orang, tak suka dilihat di mata, nilai-nilai orang, padahal baru aja berjamaah. Tak enak dilihat di mata, terdengar di telinga, nilai-nilai orang. Di mana letak kita sujud tadi rukuk akhirnya masih penuh dari nilai orang. Tak enak rasanya di hati, nilai-nilai orang. Itu di mana ngakunya kita paham agama lagi bilang sama Allah, jangan kau prasangka dulu, masih ke nilai-nilai orang. Sekarang tak usah jauh-jauh lah, hanya ke rumah dulu, hanya aja lah orang di samping anda ini. Coba Pak, tanya ke orang Pak, gimana menurut Bapak? Aku ini akhlaknya sudah anti. Coba tanya. Coba tanya. Gimana Pak? Aku ini akhlaknya sudah anti. Tanya. Pak, ini dari mana? Anak saya sudah belum. Saya yakin kita orang masjid kan kadang-kadang ada kita bersama-sama, tapi kadang-kadang kita ada belum sempurna. Ternyata ada orang sama-sama berjamaah di masjid, pulang dari masjid yang satu mulai pembicaraan, tapi ujung-ujungnya ngomongin orang, prasangka buruk semua orang. Saya yakin Anda itu lebih tahu kok. Ingat aja kejadian beberapa hari minggu yang lalu, Anda ketika ngobrol-ngobrol dengan orang yang di sini, ada tak yang dia prasangka buruk sama orang? Dia tersinggung sakit hati dengan orang, dia ngomong dengan Anda. Rupanya lah ngegibah loh. Sekali lagi, kalau mungkin orang pasar itu mungkin kita gak ada gimana, tapi kita ini orang masjid. Jadi saya khawatir terjadi banyak masalah. Saya buka lagi rahasia baru sebagai orang muslim. Mudah-mudahan tak terjadi di sini. Tapi kami menemukan beberapa pernyataan beberapa orang satu minggu ini. Ternyata ada kejadian di masjid, seorang jamaah tak suka sama imamnya.
Ada pula imamnya juga tak suka dengan salah satu jamaah, karena mulai resek dibaca aku dikoreksi-koreksi. Dan ada pula jamaah yang satu dengan jamaah yang satu saling tak suka. Padahal mereka masih sholat di masjid yang sama, cuma kalau datang ke masjid, mana budak itu? Lebih baik dia di ujung atau di ujung daripada rusak hati dengan dia. Ternyata juga terjadi dalam DKM masjidnya. Ada anggota tak suka sama ketua DKM. Ada pula ketua DKM tidak suka dengan salah satu anggota. Antar anggota yang satu saling tidak suka, padahal katanya ingin makmurkan masjid yang sama, suburkan masjid yang sama, tapi saling tak suka. Jangan marah. Ternyata ini Pak terjadi juga di yayasan, di pondok pesantren. Ada guru tak suka sama kepala sekolah. Kepala sekolah tak suka dengan salah satu guru. Antar guru saling tak suka, padahal sama-sama mengajar di tempat yang sama, bertemu di tempat yang sama, jemput rezeki di tempat yang sama. Kok bisa begitu? Jangan marah. Tidak hanya terjadi itu, ada pula ustaz yang satu tak suka dengan ustaz yang lainnya. Jadi yang menjadi menarik itu, kalau itu orang pasar biasa mungkin kita dengar. Tapi kalau itu dilakukan sama orang yang rajin sholat, ngaku kaji tinggi, kayaknya dia salah. Karena penelitian kami itu cocok sekali dengan apa yang telah Allah jelaskan. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Tak mungkin jadi rusak yang lain. Contoh, dalam sholat itu kan diajarkan tentang prasangka baik, betul? Dan itu kita latih di subuh hari, dilatih di zuhur, latih di asar, latih di maghrib, latih di isya. Besok hari kita latih lagi 5 kali. Besok lusa dilatih lagi Pak. Seminggu ke depan dilatih lagi Pak. Sebulan ke depan dilatih lagi untuk terus punya kebiasaan prasangka baik. Kalau ada orang rajin sholat, dia pasti tak bisa prasangka baik selalu dengan orang. Ini ada yang salah. Dalam sholat itu diajarkan tentang kelembutan hati, tentang ketahanan hati, betul? Itu dilatih Pak, pagi, siang, sore, malam. Kalau dilatih sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tentunya Anda yang paham dunia pendidikan, ini akan menjadi bentuk karakter dan kepribadian, betul? Tapi ada orang sholat, udah betul dia tinggi hati, ini tak nyambung. Mana mungkin selesai sholat orang hasilnya begitu. Dalam sholat itu diajarkan apa lagi Pak? Kelembutan. Tak mungkin kita keras-keras hati berhadapan dengan Allah. Bapak pasti melembut-lembutkan hati. Dilatih subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seminggu, setahun. Masya Allah, tentu kalau itu dilatih, bentuknya jadi karakter. Mana mungkin orang rajin sholat kasar ke istri? Mana mungkin orang rajin sholat Pak bisa dia berkata-kata kasar ke orang? Itu tak nyambung. Hingga akhirnya kecurigaan makin berkembang dan akhirnya kami temukan penyebab. Rupanya kita orang masjidnya selama ini mengaku pahala tinggi kaji. Kenapa rupanya cuma merasa? Karena memang ada masalah dengan sholatnya. Sementara kalau masalah mubarik, aku ini rajin mubarik, tepat waktu mubarik, bisa paling. Bukan masalah rajin Pak, bukan masalah tepat waktunya lagi, tapi usuknya motif. Saya mulai ya, ayah dari sholat isya tadi. Sholat isya tadi betul. Kalau betul ada sholat isya tadi, Allah bilang apa tadi? Saya harus tanya. Bapak, Pak Haji, sholat isya tadi, Allah bilang apa tadi?
Terima. Jangan mengada kita. Minta dulu lagi nanti. Ayo kakek ini kan banyak pahit asam manis garam kehidupan sudah. Tadi sholat isya enggak? Tidak. Sholat isya enggak tadi? Sholat. Kok ragu? Sholat. Allah bilang apa tadi? Iya. Tidak tahu. Saya tanya yang lebih muda. Tadi sholat tidak? Allah bilang apa tadi? Tidak tahu. Kau jangan tahu kau. Jangan marah. Kau sholat tidak tadi? Allah bilang apa tadi? Tahu. Kalau saya mau tanya sama nenek di sini. Nenek, mana nenek di sini? Nenek, tadi sholat isya nggak tadi? Allah bilang apa tadi? Jangan palingkan wajahmu, hehe. Sholat isya nggak tadi? Allah bilang apa tadi? Jangan marah. Coba, ini menarik ya. Sholat itu kan pertemuan antara seorang hamba dengan Allah, betul? Yang namanya pertemuan itu kan ada komunikasi. Sama saat ini saya ketemu dengan Anda. Nanti kalau pulang ke rumah ditanya sama keluarga, apa yang diajarkan aku pagi tadi? Jangan marah. Anda bisa jawab begitu, memang Anda baru saja ketemu saya, makanya Anda bisa jawab. Kalau betul tadi Bapak itu ketemu sama Allah, tentu Bapak tahu dong Allah bilang apa. Ayo, kalau betul sholat tadi Allah bilang apa tadi? Jangan Itulah mengada-ngada. Makanya nanti dikaji lagi Allah kan. Mana pula ada Allah bilang gitu kau ini sudah. Nah, tidak itu. Saya kalau mau cerita tentang orang tua Anda, saya yakin Anda bisa cerita kok, karena Anda sering ketemu. Kalau saya kan belum 1 jam aja, pulang nanti Anda bisa ketemu. Beliau itu dari Bandung ya, orang Padang dia rupanya. Ada keturunan, Anda bisa cerita saya itu belum sejam. Tapi Anda ketemu dengan orang tua Anda itu kan sering kan. Bahkan kalau orang tua Anda meninggal dunia pun, saya yakin Anda masih bisa cerita tentang beliau. Ibuku itu yang mengajarkan aku tentang kelembutan. Ayahku yang mengajarkan aku tentang kedisiplinan dan tanggung jawab. Aku rindu di ibuku, ayahku. Mudah-mudahan kelak umur mereka. Kalau saya minta Anda cerita hubungan Anda dengan orang tua, saya yakin Anda bisa cerita, termasuk hubungan Anda dengan saudara kandung Anda, karena memang Anda besar bersama. Aku rindu adikku, kakakku. Mereka dulu kalau di dapur bersama orang tua sering makan dengan pagi bercanda bersama. Aku rindu adikku, kakakku. Karakternya yang satu begini, yang satu begini. Saya yakin Anda bisa cerita. Maka kalau saya minta Anda cerita hubungan Anda dengan sahabat Anda, bahkan sesama orang masjid Bilal, saya yakin Anda bisa cerita. Bapak dia di jam waktu subuh itu kalau ke masjid, aku sering pas-pasan jalan dengan dia. Bapak dia hati orang Nabi, masya Allah, orangnya dermawan, dia bantu di bangun masjid. Aku doakan Pak. Saya yakin Anda bisa cerita tentang orang yang ada di samping kiri kanan Anda ini, karena memang Anda sering ketemu di masjid ini. Perhatikan. Kalau ibu bapak semua di sini, ketika saya minta Anda menceritakan hubungan Anda dengan orang tua, dengan saudara, teman, dengan sahabat, tetangga, orang masjid, Anda semua bisa cerita. Sekarang coba Anda ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan Allah. Coba ceritakan. Bagaimana hubungan Anda dengan Allah saat ini? Coba cerita. Sudah sedekat apa? Sudah sedalam apa hubungan Anda dengan Allah saat ini? Sudah seakrab apa? Subuh Anda ketemu, zuhur Anda ketemu lagi, asar Anda ketemu lagi, maghrib ketemu lagi, isya Anda ketemu lagi. Bahkan satu hari lalu pun Anda ketemunya juga 5 kali itu. Kalau dikali seminggu ini Pak, sudah 35 kali Anda tuh bertemu dengan Allah. 35 kali Anda bertemu dengan Allah. Nah sekarang coba ceritakan hubungan Anda dengan Allah. Lah sedekat apa hubungan Anda? Lah sedalam apa hubungan Anda? Lah sehangat apa? Hingga akhirnya ketika di Jayapura 1 minggu ini, bahkan di Pulau Jawa kemarin, ketika ditanya hal seperti itu, kami menemukan 3 reaksi Pak. Reaksi yang pertama ketika ditanyakan, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Sudah sedekat apa? Sudah seakrab apa? Reaksinya orang pertama ini,
Tak kuat dia nak cerita. Kalau pun dia cerita tak terbata-bata, tapi air mata menangis dia. Entah mungkin karena dalam yang dia rasakan. Itu reaksi orang yang pertama. Reaksi orang yang kedua ketika ditanya, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan Allah. Udah sedekat apa? Sudah. Orang kedua ini lancar dia. Allahumma ya Allah, aku merasakan begitu dekat dengan Allah itu, setiap doaku dikabulkan Abu Fahri. Begitu banyak tetanggaku dikasih sakit, aku masih juga diberikan kesehatan. Sulit ekonomi di bulan ini Abu Fahri, Allah kasih aku bahkan mampu untuk menyekolahkan, membiayai putra putriku ke Abu Fahri. Aku merasa aku masih diberikan petunjuk hidayah untuk berbaikan kembali dengan suami. Lancar dia cerita orang kedua ini. Ketika ditanya tentang bagaimana hubungannya dengan Allah, tapi ternyata ada yang ketika ditanya, coba ceritakan bagaimana hubunganmu dengan Allah, apa yang terjadi? Bingung dia. Dia tak bisa cerita apa, tak bisa menjawab. Dan saya mau tanya ke Bapak Ibu semua adalah, Anda tipe yang mana? Ibu bapak tergolong tipe yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ternyata yang ketiga ini kenapa mereka bingung, Pak? Mengapa mereka tak bisa jawab? Dia bagaimana mungkin dia bisa menceritakan hubungannya dengan Allah? Wong selama ini dia sholat, dia tak pernah ketemu sama Allah. Oh tidak, aku ketemu, makamku tinggi. Ya kalau betul makamku tinggi, coba ceritakan. Allah bilang apa tadi? Allah bilang apa tadi? Kalau ia betul ke makam tinggi. Nah akhirnya, Masya Allah, ibunda semua, kalau hal ini terus terjadi, saya khawatirnya Anda mengalami kondisi ini. Tolong jujur ya. Siapa di antara ibu bapak yang selama ini sholat masih sering begini yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat masakan, cucian, jemuran, ingat handphone, ingat cuci rumah, cuci motor, ingat hutang. Siapa yang masih sering sholatnya sering terjadi hal-hal seperti itu? Jujur angkat tangannya tinggi. Yang tinggi istighfar. Bahkan kalau ada yang tidak mau angkat tangan tadi karena coba ingin menyelamatkan nama baiknya biar tetap terlihat kakinya tinggi, ini saya sebut mungkin dua. Lah jelas sholat selama ini masih sering terjadi begitu, tapi tak mau jujur angkat tangan. Ini lebih parah lagi. Hingga akhirnya, kenapa kok bisa terjadi begitu? Saya kasih lagi data buat Anda. Sesama orang masjid. Ternyata kami menemukan banyak orang yang rajin sholat di masjid, dia tidak tahu apa arti bacaan sholatnya. Mau bukti? Saya buktikan. Siapa yang saya tanya jawab, yang lainnya diam. Iya karena udah iya karena apa artinya? Tak tahu Pak. Apa artinya? Tak tahu Pak. Apa artinya tuh? Tak tahu juga. Apa artinya? Tak tahu juga. Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Tak tahu. Apa artinya? Tak tahu juga. Coba apa artinya? Tak tahu juga. Amin. Apa artinya? Amin ya Allah. Apa artinya? Coba bayangkan, Anda tidak tahu arti amin selama ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Saya paham, tak mungkin di sini semua tak tahu, ada yang tahu. Tapi harapan saya dari awal Anda sholat, Anda tahu sampai selesai, jangan cuma seperempat setengah-setengahnya aja. Memang kemarin itu waktu sholat, menangis Anda waktu sholat, basah sajadah Anda tuh Anda buat waktu Anda sholat itu. Tapi apakah benar ketika Anda kemarin sholat menangis itu betul-betul Anda ingat Allah, rindu Allah, atau jangan-jangan karena punya masalah dengan suami, punya masalah dengan utang, dengan anak, akhirnya nangis? Coba kembali. Ternyata kalau ada di antara kita saat ini sholat nggak tahu arti bacaan sholat, ini yang disebut orang yang mabuk. Dia ngomong
sesuatu selama ini ke Allah, tapi dia sendiri tak tahu ngomong apa. Makanya tak aneh selesai sholat itu tak ada rasa. Tahu enggak ketika imam baca surat pilihan setelah Al-Fatihah itu isinya tuh banyak nasihat, tahu enggak? Tapi kalau tidak tahu, ya bagaimana mungkin selesai sholat merasa telah dinasihatin? Mungkin kita tidak tahu apa yang disebut tadi itu, cuma kita merasakan bagusnya gempok-gempok hatiku, bukan itu tujuannya. Ketika baca surat An-Nas saja itu isinya tentang dinasihatin kita tentang apa setan itu meniupkan dalam pikiran kita dan hati kita, dia itu mengadu domba. Akhirnya orang merasa, ya Allah, Ustaz tadi mengingatkan aku, hati-hati tentang apa yang telah dibisikkan di dalam pikiranku dan hatiku. Orang merasa dinasihati. Kalau Anda tahu tentang surah Ar-Rahman itu, di mana kita diingatkan tentang bersyukur, menikmat apa lagi yang kita syukuri. Ternyata Ustaz itu mesti sehat, jangan sampai otak bersyukur. Kalau ternyata makmumnya tahu apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi di depan gua, dia merasa dinasihati. Tapi kalau seandainya imam makmum tak tahu, balik saja begitu. Lagi bilang sama imam, jangan kau prasangka buruk juga lagi. Biar imamnya tak ngasih tahu, bukan imam tak kasih tahu, itu yang tak tahu. Maka kemarin pelatihan manajemen masjid, ketika ada imam di sini, bacalah surat yang dimana dimengerti oleh makmumnya. Kalaupun kita ingin naik surat-surat yang langka, yang panjang, boleh-boleh saja. Tapi edukasi dong makmumnya. Ketika pengajian dibuka, ibu-ibu, waktu sholat tadi, saya 2 rakaat tadi baca surat ini loh. Maksudnya itu artinya begini. Oh, besok imam itu baca surat itu lagi. Yang makmum jadi tahu. Oh, ini yang dijelaskan Pak Ustaz kemarin. Ternyata janganlah kau mengikuti nafsu amarahmu. Subhanallah, Pak Ustaz ingatin lagi. Mantap buat Ustaz. Jadi imam sama makmumnya itu satu frekuensi dia. Nah, makanya perlu diedukasi lagi. Ya. Akhirnya tidak hanya itu. Kami menemukan 94% kemarin peserta pelatihan sholat khusyuk, ternyata ditemukan para suami di rumah itu tak tahu arti bacaan sholat. Mau bukti? Anda ini para suami bukan? Banyak yang tak tahu arti bacaan sholat. Ternyata kalau Anda masih punya orang tua, balik ke rumah, tanyalah nenek Anda itu, banyak kakek nenek juga tak tahu arti bacaan sholat. Yang saya tanya tadi kan kakek-kakek kan? Tak tahu. Begitu juga yang saya tanya tadi juga nenek-nenek. Ternyata tak tahu. Sekarang saya balik lagi tentang rumus hidup di muka bumi ini. Ada sesuatu kalau dilakukan baik semua jadi baik. Apa tuh? Sholat. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Boleh jadi kita belum bisa jadi suami yang baik itu karena ada masalah dengan sholat kita. Kita belum bisa jadi pemimpin yang baik karena ada masalah dengan sholat kita. Hingga akhirnya sebentar lagi kita akan ikuti pelatihan sholat khusyuk. Mau? Mau tidak? Mau tidak? Tapi Anda harus janji. Nanti selesai pulang ke rumah, tolong ajarkan ini kepada keluarga. Jadi enggak? Kenapa? Sekarang begini. Kalau Anda tidak mengajarkan ini kepada anak Anda, padahal Anda tahu rumusnya. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Saya kan pelatih pengembangan SDM. Saya berikan pelatihan leadership, entrepreneurship, public speaking, the power of influence, management, teamwork, service excellence. Itu pekerjaan saya untuk mengembangkan soft skill seseorang. Tapi ternyata setelah diberikan kemampuan itu, ada aja yang kurang, ada aja yang salah. Rupanya ada masalah dengan sholatnya. Jadi kalau seandainya betul kita ini orang tua yang pintar, cerdas, pasti yang kita pikirkan sholatnya. Cuma dari dulu memang kita sudah mikirkan sholat, hanya baru bacaan sholat, gerakan sholat, tapi belum gimana tentang khusyuknya sholat. Benar? Kemarin itu anak-anak ada di Jakarta itu pernah kejadian anak-anak tidak boleh saf paling depan bersama bapak-bapak. Kenapa? Makom kok beda.
Oh, tak selevel dengan kami. Akhirnya ada kejadian masjid boleh pak anak-anak di samping orang tua. Ketika terjadi sholat berjamaah, Allahu Akbar, anak-anak sopan depan tuh. Tiba-tiba anak-anak itu menangis terisak-isak. Jadi bingung orang samping kiri kanan dia, kenapa dia bocah menangis? Karena di sholat berjamaah dia tetap bertahan teruskan sampai selesai. Yang di belakang juga, kenapa kau budak? Aku nak tanya dia nanti bakal keluar. Akhirnya tak jadi dengannya. Tapi selesai sholat berjamaah penasaran itu bapak-bapak. Hei, nak sini kau sini. Kok kenapa tadi nangis? Penasaran orang memang saya. Akhirnya si anak itu cerita, malam tadi baru saja ngikutin pelatihan sholat khusyuk. Jadi gimana? Mau belajar sholat khusyuk? Mau? Mau. Laniakan diri kok mau lagi marah-marah? Karena kalau anak masih marah-marah juga susah dah. Dia dua sepakat apa yang bisa meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Kalau anda tak mau menyiapkan diri untuk jadi orang yang sabar, susah. Siap mau sholat khusyuk? Yap. Baik. Kalau siap, sekarang silakan duduknya dirapikan dulu.